Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Menjelang laga big match antara Inggris dan Denmark. Malam ini kita ada dalam situasi diskon, diskusi online. Ya, sudah hadir di live Zoom pada malam hari ini. Pak Camat Tomini dari skuad Itali yang tadi malam memang luar biasa, berapi-api semangat. Kemudian ada kawan kita yang menggunakan kaos taubat, Bung Yopan Lasimpala. Bung, dukung apa ini malam ini? Bung Yopan dukung apa malam ini? Malam ini? Saya bukan pendukung apa-apa malam ini. Begitu. Tapi saya sponsornya Inggris. Begitu. Oke. Sponsornya Inggris. Mantap. Itu Facebook kas kecil sadiki feedback. Iya. Nah, setelah kita melihat pertandingan antara Spanyol dan Itali, itu banyak komentar dari netizen, katanya itu final yang sesungguhnya. Bagaimana itu Bung Yopan menanggapi itu? Bagaimana? Jadi setelah pertandingan antara Itali dengan Spanyol, itu komentar netizen banyak, katanya itu sebenarnya final yang sesungguhnya. Bagaimana itu menurut Bung? Ini lagi-lagi saya katakan bahwa menghindar dari kenyataan yang sesungguhnya. Coba. Jadi supaya merasa nyaman, merasa aman, sehingga muncul konsep-konsep seperti itu kemudian dibuat lewat media. Ini saya tahu persis adalah strategi dari yang kalah pada dini hari tadi. Buat seperti itu supaya menghindari. Kalau saya bayang antara Spanyol dengan Italia pada dini hari tadi itu bayangkan saya melihat ayam Segon sama ayam betina yang sementara berkelahi. Iya, betul. Ada penyambungan ayam antara ayam Segon dengan ayam betina. Oke. Bung Yopan tahan dulu. Kita ke Bung Abi. Selamat malam Bung Abi. Menjelang pagi ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Saya mengucapkan selamat atas kemenangan Itali kemarin. Ya, terima kasih. Bagaimana perasaan Anda atas kemenangan Itali? Alhamdulillah untuk timnas Itali telah memberikan kemenangan, dan saya salut sama allenatore Itali, Bung Mancini. Roberto Mancini. Artinya dari mulai babak penyisihan sampai dengan semifinal tadi malam itu dia mengubah bola yang selama ini dia mainkan, bermain terbuka. Kemudian tadi malam kembali timnas Italia menunjukkan dia punya format yang asli, kembali ke habitat Catenaccio.
sehingga kelihatan sangat membosankan. Tapi itulah strateginya, membosankan tapi menang seperti itu. Tanggapan Anda tentang Spanyol bagaimana? Spanyol sudah bermain cukup baik. Dan itu sudah memang sudah dibaca oleh pelatih. Kalau kita timnas Italia mengimbangi tiki taka daripada Spanyol, tentu timnas Italia akan kalah. Tapi melihat keadaan seperti itu sehingga kembali ke habitat, bertahan dengan sistem gender, karena itu mampu meredam. Apalagi di timnas Spanyol itu tidak ada lagi striker seperti David Villa atau Torres yang begitu menusuk. Tidak ada. Kemudian gelandangnya seperti sapi itu tidak ada lagi, sehingga ini dimanfaatkan baik oleh timnas Italia. Dengan kemenangan Italia ini berarti Italia sudah menanti di final, babak final. Harapannya kira-kira antara Inggris dan Denmark siapa yang ingin dilawan oleh Italia? Kalau untuk kedua tim ini tidak ada yang kita pilih. Siapa saja ya? Inggris atau Denmark yang lolos, saya kira timnas Italia sudah siap untuk menghadapi. Kalau melihat posisi Denmark punya peluang. Denmark dengan Italia ini kan dengan Inggris ini kan punya kemiripan. Kalau Denmark itu dia lebih condong ke seperti Jerman, ya, gaya mainnya. Kemudian Inggris tentu kita tahu bersama menggunakan kecepatan dan keras di dalam memainkan bola. Nah, saya kira kedua tim ini berpeluang untuk maju ke final, Inggris maupun Denmark. Tapi untuk malam ini saya lebih memfavoritkan Inggris untuk final. Inggris. Ya. Saya takut untuk itu. Kiapanya Denmark dang. Semangatnya Denmark itu hanya terletak pada Eriksen. Ketika Eriksen cedera, semangat daripada kawan-kawannya itu sungguh sangat luar biasa, sangat positif untuk tim. Kemudian kalau Inggris, dia mempertaruhkan harga diri sebagai tuan rumah. Dia tidak mau mempermalukan. Nah, hal dari awal timnas itu tidak menginginkan final dilaksanakan di Wembley. Bung Yopan. Kira-kira sudah sejauh mana persiapan tim Inggris menghadapi Denmark yang populer dengan julukannya tim dinamit. Ini jangan sampai diledakkan ini Inggris. Saya belum bisa menjelaskan Inggris dengan Denmark yang akan bertanding sebentar nanti. Saya fokuskan persoalan Spanyol dengan Italia. Coba dijelaskan dulu. Memang dari sisi permainan maupun pemain daripada kedua tim ini memang sama-sama diunggulkan. Yang pertama, dari tim Spanyol membuat strategi dengan pola permainan yang cukup bagus, kemudian mengandalkan lini depan dengan pemain-pemain handal, pemain-pemain terkenal. Begitu juga di lini belakang, semuanya punya andil masing-masing. Tetapi lain dengan Italia. Kalau Italia memang dilihat dari semua pemain yang diturunkan pada dini hari tadi itu, dilihat bahwa ini adalah orang-orang yang pemain-pemain yang daripada cara bermainnya standar. Standar. Permainan daripada Italia ini sangat bagus. Kenapa? Karena semuanya main satu
main bersama gitu. Beda dengan Spanyol. Kalau Spanyol itu mengandalkan pemain-pemain yang cukup diandalkan di bagian depan. Kalau Italia seperti itu. Nah, strategi ini yang harus dibuat oleh Inggris. Berbagai macam strategi yang sudah dibuat ini menurunkan yang kemarin-kemarin pemain-pemain seperti Rashford itu belum diturunkan. Ini bisa saja akan diturunkan untuk membongkar lini depan. Dan kemungkinan dan kemungkinan ini akan membantu Sterling nantinya. Karena formasi yang akan buat sebentar nanti untuk melawan Denmark, ini persiapannya untuk melawan Italia. Nanti tiga itu ada Harry Kane di depan, kemudian dari sayap kanannya itu memunculkan Sterling, kemudian sayap kirinya itu memunculkan Rashford di situ pasti. Ini 4-3-3 strategi ini persiapan, tapi bukan pertandingan yang sesungguhnya untuk hari ini, tidak. Tapi ini strategi yang dibuat, formasi yang dibuat persiapan untuk melawan Italia. Oh, luar biasa. Tapi kan luar biasa ini. Lawannya bukan Italia. Bukan. Karena kami tahu Italia main dengan Italia biasa-biasa saja. Harapan kami. Begitu. Jadi kan sekarang kan Italia itu kan sudah menunggu di babak final. Tiket untuk ke final sudah di tangan. Ketika Jerman lawan Inggris nanti Inggris lawan Denmark nanti kemudian dimenangkan oleh Inggris, berarti bisa dikatakan kalau seperti Bung Yopan jelaskan tadi, bisa dikatakan Inggris lawan kotak kosong kalau begitu. Ini maksudnya saya. Ketika hari ini ketika yang melawan Denmark, kekalahan yang dialami oleh Inggris. Kenapa? Supaya lebih bermain bagus ketika dilihat oleh orang, ditonton oleh banyak orang. Kalau masuk 1-2 untuk melawan Italia, saya rasa tidak seru, tidak terlalu seru. Kalau masih seru. Nantinya hari ini persiapan untuk melawan, apakah itu melawan Spanyol atau Italia, ya. Gitu. Harapannya ke depan pada tanggal 11 Juli nanti pada pertandingan terakhir di 3-4 atau di 1-2 ini melawan Spanyol 3-4. Supaya lebih menarik lagi untuk ditonton oleh semua orang yang sementara menyaksikan Euro 2020-2021. Kita kedatangan narasumber lagi ini Bung Uta yang tampil dengan kaos dalam, kaos gandeng. Ini pendukung berat Jerman. Nah, Jerman. Di laga big match antara Denmark dan Inggris, dukung mana? Kalau lihat posisi itu masih Inggris. Masih Inggris ya? Kenapa mesti Inggris? Dengan skuad pemain. Skuad pemain. Oke. Ya, sedikit Bang Nev ya. Coba. Saya hari ini memang beberapa berita muncul di media, baik media cetak, media sosial maupun pertelevisian, itu semua memprediksi bahwa kemenangan Inggris pada sebentar dini hari nanti itu pasti diwujudkan. Hari ini lagi-lagi ketika hari ini Inggris jahat, putus konsentrasi ini kalau begini. Lanjut. Kenapa? Italia belum bicara banyak ini. Lanjut. Jadi dari semua media ini membicarakan persoalan Inggris, persoalan kemenangan Inggris. Ya. Dan itu kita memprediksi 80% kemenangan Inggris pada melawan Denmark di hari nanti. Ya. Tapi saya hari ini tidak melawan Italia. Harapan saya hari ini melawan Spanyol. Karena ketika harus berhadapan dengan Italia di 1-2, itu macam Bang Nepri bilang, sampaikan tadi, melawan kotak kosong. Kita ingin seperti itu, nantinya penonton tidak seru lihatnya. Kecewa. Bung Abi bagaimana ini? Saya bisa bukti bahwa tim saya lanjutkan dulu sedikit.
Oke, sedikit lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lihat dari Lanjut. pertandingan kemarin, tadi ini ya jam berapa nih? Ya kemarin dini hari ya. Kemarin antara Spanyol sama Italia itu Spanyol masih sedikit diunggulkan. Karena kenapa bisa menahan imbang sampai adu penalti dan kemudian dimenangkan oleh Italia. Dan saya rasa skor Italia ini terlalu berat bagi Inggris. Jadi kami khawatirkan ini Spanyol bukan Italia. Dalam bahasa halusnya Italia menang mujur. Hah? Italia menang. Ya, bisa Italia menang mujur. Ya bisa saja di Spanyol kalah mujur. Spanyol kalah mujur. Kalau Spanyol kalah mujur. Saya pikir Spanyol lebih bagus daripada itu. Oke, lanjut. Karena Bung Abi. Harus tadi Italia sama halnya melawan kotak kosong. Oke, lanjut Bung Abi. Lanjut Bung Abi. Kita lihat perjalanan tim Italia dan Spanyol dari babak penyisihan sampai di semifinal. Italia 5 pertandingan sebelumnya meyakinkan, menang dengan meyakinkan. Kecuali melawan terakhir itu dia adu penalti, ya. Spanyol dia dari babak penyisihan itu kurang meyakinkan. Draw, kemudian adu penalti, ya. Babak pertambahan waktu, sehingga dapat dilihat lawan terakhir Spanyol itu ketika dia masuk semifinal itu dikalahkan oleh Italia 3-0. Oh, 3-0. Ya, tetapi melawan Spanyol, nah, kita bisa lihat melawan Spanyol saja Spanyol kesulitan untuk menebus lini daripada Swiss. Di situ salah satu contoh yang paling dekat. Tapi bagi kami, karena dulu saya pernah pengalaman di memegang tim, sekretaris tim ball seleksi. Satu ketika permainan tim sangat bagus, sangat indah seperti apa yang diharapkan oleh Bung Yopan tadi, saya ditegur oleh pelatih. Hasil akhir yang menentukan, bukan keindahan daripada permainan. Oke. Hasil akhir. Ya, ketika ada striker atau gelandang yang memainkan bola yang tak putar-putar di tengah, tidak mau sampai di muka, saya cuma sampaikan. Kita cuma ingat pelatih bilang. Kebetulan pelatih sekarang itu yang saya kagumi itu adalah Coach Sumito. Hari ini sama Pinosian. Beliau sampaikan ke saya, hasil akhir yang menentukan. Seindah apapun permainan kamu di lapangan, kalau kalah, ya kalah. Kalau draw, ya draw. Biar mau cantik, mau gagah seperti apa, kalah. Dan mau menang mujur yang penting tetap menang. Saya tidak pernah melihat mujur. Oh iya. Tidak pernah melihat mujur. Yang saya tahu di dalam pertandingan sepak bola itu kalah dan menang. Iya. Dan yang Dewi Fortuna itu itu belakangan. Tapi yang pasti menang dulu. Apapun hasilnya. Oke, Bung Uta kemarin dukung mana? Antara Italia dengan Spanyol. Italia. Siapa dukung Italia? Iko Rame. Kalau melihat untuk Bung Camat ini. Coba Bung Camat. Coba. Untuk Italia ada ketakutan enggak untuk Inggris atau Denmark ini di final nanti, Pak Camat? Ya. Saya sampaikan dari awal sebelum pertandingan Italia lawan Turki di babak pembukaan, Italia sudah melalui media-media yang ada di Italia itu menolak pelaksanaan final itu di Wembley. Apa alasan itu? Ya, sudah dipastikan UEFA akan bekerja sama dengan Inggris untuk meloloskan itu. Sudah dapat dipastikan.
Berarti tapi Bung, begini. Dari awal begini. itu sudah mencurigai. Kan sebelum Euro dimulai kan venue-nya itu kan sudah ditentukan tempat pelaksanaan laga. Laga. Mungkin ini secara kebetulan Inggris masuk semifinal, kemudian finalnya lokasinya di Wembley. Jadi itu dari awal memang sudah diprotes oleh timnas Itali, oleh PSSI-nya. Tadi diprotes bahwa Itali tidak akan main di sana, seperti itu. Tetapi karena ini sudah berlangsung, kemudian pembukaan pertama langsungkan di rumah, sehingga ini jalan. Bahkan di 16 besar itu, Itali juga sempat mengeluarkan ancaman bahwa ini tidak benar. Itu salah satu. Saya kalau rahasia untuk itu kita juga belum tahu. Tetapi berita yang kita baca dari awal memang sudah diprotes. Jangan di Wembley, begitu. Berarti Pak Camat, kekalahan Jerman dari Inggris itu ada intervensi, Pak Camat. Kalau itu saya tidak bisa jadi, bisa tidak. Tapi yang pasti saya tidak mau bicara itu. Saya bicara atas nama timnas kita. Tahan dulu Bung Yopan, tahan. Silakan. Seperti itu dia punya ini, Tuta. Oke, Bung Yopan. Ini lagi pengalihan isu. Ya. Jadi tidak ada yang namanya persepak bolaan apalagi skala internasional. Ini bukan Liga Hundua ini. Lagi. Saya bisa berikan bukti bahwa pertama ketika Inggris melawan Jerman itu bermain di Wembley di London, ya, 2-0. Jadi bukan main di Lundwalo Alo ini. Apakah dipersamakan dengan antara permainan antara Inggris dengan Ukraina bisa membobol sampai 4-0? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika mereka main di Olimpico di Italia, itu apakah harus pengurus UEFA itu harus mengarah ke Inggris atau ke Ukraina? Sementara ketika mainnya Inggris melawan Jerman di kandangnya Inggris itu hanya 2-0. Kemudian melawan Ukraina di kandangnya Italia itu 4-0. Nantinya yang diminta ketika Pak Camat mintanya main di Italia, di Roma, di Olimpica atau di mana, silakan. Nanti kita lawan sampai 6-0. Jangan sampai bisa diminta saja di London saja, di kandangnya Inggris supaya tidak lebih malu. Iya, seperti Bang Nebi sekali lagi, Bang Nebi bilang, saya sampaikan bahwa memang benar dari semua squad pemain atau semua squad tim secara skala internasional menginginkan kejuaraan, tetapi Inggris tidak harus seperti itu. Terbukti bahwa Inggris hari ini hanya 1 bintang di Piala Dunia. Kenapa? Karena Inggris targetnya bukan untuk menang atau meraih juara, tidak, tetapi ingin memperlihatkan permainan yang bisa memuaskan penonton, yang bisa memuaskan para pendukungnya daripada Inggris dan juga tim-tim lain. Hingga hari ini ketika harus melawan Italia di final 1-2, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Nef tadi, melawan kota kosong, sehingga harapannya harus melawan Spanyol supaya lebih seru. Jadi harapan yang tertukar ini harusnya Spanyol yang masuk ke final. Tapi akan saya bilang tadi, lagi-lagi saya ingat bahwa ini turnamen dunia, turnamen Eropa. Kita bukan main persahabatan. Bukan Liga Melinggaboto ini. Ya, ini turnamen internasional, ya. Sehingga apapun model cara mainnya itu yang ditentukan kalah atau menang. Tidak ada tuh kalah atau seperti itu. Persoalan yang di Fortuna, Mugu dan lain-lain itu belakangan. Yang pasti mau cantik mau tidak cantik, hasil akhir menentukan. Mau 2 kali 45 menit
atau 2 kali 60 menit atau sampai dengan terakhir pakai koin pun tetap mau menang. Itali itu pernah menggunakan koin. Terakhir ditentukan dengan koin. Cabut lot dan bilang arisan. Tapi itulah sebuah pertandingan, aturannya seperti itu. Ketika 2 kali 45 menit draw, tambah lagi 2 kali 15 menit, tambah lagi penalti 5 kali, ditambah 3 kali penendang, tetap draw, maka hasil akhir diundi. Kalau patoran di sini home timpa. Suten Uci bilang, Suten bilang. Pendukung konsep keterangannya harus seperti itu, menerima yang terjadi hari. Saya mau mencoba mereview kembali apa yang telah disampaikan oleh senior saya ini, senior kami. Ya, tadi main di London Wembley ketika melawan Jerman itu ada kong kaling kong dengan pengurus. Bung Yopan. Nah, itu fenomena yang sering terjadi ketika penalti sering tidak masuk. Itu pengaruhnya apa? Ini lagi-lagi saya sudah katakan sebelumnya bahwa ketika saya harus melawan Inggris, harus melawan Italia, pastinya akan terjadi adu penalti seperti ini. Ini tidak bakalan seru, saya bilang. Sekali lagi saya bilang tidak bakalan seru ketika melawan Italia. Karena kenapa? Yang pastinya sebelumnya saya sampaikan tadi, antara Spanyol dengan Italia, memang strategi daripada pemain Italia tidak mengandalkan pemain, tetapi mengandalkan kerjasama daripada tim. Sehingga yang diutamakan adalah bagaimana mereka bisa bertahan supaya sampai adu penalti. Ini yang saya katakan. Lain halnya dengan Spanyol. Kalau Spanyol penyerangnya bagus, lini tengahnya bagus, individunya bagus. Itu saya pikir lebih seru Inggris melawan Spanyol. Karena ada pemain-pemain yang diandalkan, baik lini depan, lini tengahnya maupun lini belakang. Lain lagi dengan Italia, sekali lagi saya bilang. Karena Italia mereka penyatuan daripada tim, sehingga paling efektif ketika Italia bermain itu sistemnya bertahan. Mereka hanya mengandalkan untuk penalti. Ini yang menurut saya tidak terlalu seru harus melawan Italia. Apalagi ketika tadi sudah ada cuplikan penendang tidak masuk, bisa digagalkan oleh penjaga gawang daripada Spanyol. Nah, ketika ini terjadi di Inggris, lebih malu lagi Italia. Sehingga saya ingin Denmark kalah supaya tidak harus memalukan dari kementerian saya seperti itu. Tapi di Spanyol juga ada juga yang penendang. Itu hampir semua tim yang begitu. Bagaimana itu Bung Abi? Apa mungkin secara psikologi ada tekanan atau bagaimana? Bisa jadi ya. Tapi kalau saya melihat sebagai orang yang suka dengan bola, membawa tim, biasanya penalti itu menguji mental daripada pemain. Siapa yang ditunjuk sebagai penendang itu beban mental yang sangat luar biasa. Pemain-pemain dunia pun biasanya banyak yang kalah. Saya salah satu yang paling menegangkan waktu itu, pertama kali saya menonton bola itu pada Piala Dunia 94 di Amerika. Ketika itu Roberto Baggio mengambil tindakan untuk sebagai penendang adu penalti. Sudah diyakini bahwa dia 100% akan masuk bola ini. Tapi apa yang terjadi? Bolanya meluncur ke langit. Jauh di atas. Oke. Jadi bagi saya kalau penalti itu justru lebih mentalnya lebih besar daripada kita bermain 2 kali 45 menit. Karena ini 1 lawan 1. Hanya kiper dan penendang. Bolanya tiang gawangnya di depan. Kelihatan kalau orang yang mau tendang itu kelihatan kecil
sempit. Iya. Iya. Maka saya bilang Dewi Fortuna lah ketika Italia tadi malam menang di adu penalti itu, Dewi Fortuna masih memihak timnas Italia. Yang berikut tadi sempat disentil, apakah ini ada tekanan atau lain-lain? Bisa jadi ya. Ya. Kita kenal di Italia itu kan pasar judi paling besar di sana. Toh? DP mafia, Ada DP mafia ada. Ada mafia juga. Itali. Tapi hal yang penting yang harus dicatat, penendang dari Spanyol itu mengatai dia bermain di Italia. Bisa jadi. Jangan jadi. Sama Ada konspirasi, ada konspirasi nih. Iya. Tadi ada lag jaringan. Jadi putus. Nah, Bung Yopan. Cek audio dulu. Nyandak muncul tuh audio. Nah, cek. Nah, oke, Bung Abi ada. Bung Yopan belum ada. Sudah. Bung Yopan. Pan. Ngemeng. Neng. Boleh. Bung Yopan suaranya coba cek. Cek. Nyanda ada. Yopan. Halo. Join. Ini bagaimana mau bicara di final ini? Ada suara begini? Kaget takut ini kaum pura-pura nyanda ada suara, padahal so tako ini. Suara Bung Yopan. Nggak ada. Join ulang. Out dulu baru masuk. Halo. Pan. Suara pan. Nyanda ada suara. Bung Yopan.
Pan. Yo Pan, monitor. Yo Pan, monitor. Ini komen-komen Facebook ini luar biasa ini. Banyak yang dukung Denmark ini. Allah. Bahaya ini. Bung Abi bagaimana Bung Abi? Ya. Boleh. Video on boleh. Jadi teman-teman, tunggu Pak Kadis mau masuk ini, tunggu kita share, terang ganti ID. Oke. Tunggu, Pak Kadis mau masuk. Sudah Pak Kadis sudah, kita inbox itu ID. Nanti kita taruh di komentar juga. Iya. Ini boleh. Makin seru. Informasi orang Spanyol mau datang bergabung ini. Sabar sedikit kata mau datang bergabung dari Spanyol dia. Oh, begitu ya? Bung Eus. Oh. Lagi meratapi kekalahan yang begitu dalam. Oke, Yuk Sterling masuk. Ya, selamat bergabung orang Inggris, Bung Yuks, Kadis. Ini utusan Ratu Elizabeth didatangkan langsung dari Buckingham. Wembley. Buckingham. Dari istana kerajaan. Paduka. Iya. Selamat bergabung. Ada apa nih? Selamat bergabung. Tadi kita sudah panjang lebar membahas soal pertemuan antara Italia dengan Spanyol yang begitu dramatisir, menimbulkan banyak spekulasi terkait siapa yang akan memenangkan pertarungan itu. Kemudian ulasan dari Bung Yopan bahwa jika Inggris menang pada laga sebentar nanti dan Italia menunggu, itu sama saja Inggris lawan kotak kosong. Bagaimana itu tanggapan Pak Kadis? Ya, saya pikir hal itu sangat benar. Ya. Karena memang dari semalam saya sudah nyatakan bahwa pertandingan semalam itu adalah antara Lombo vs Lombo. Oh, no. Iya. Coba. Apapun penilaian orang, strategi orang mengatakan bahwa Italia bertahan, kemudian Spanyol menguasai walaupun ada di belakang garis tengah, itu kan penguasaan yang gila itu. Jadi untuk Inggris
itu perlawanan yang paling berat itu ketika lawan Jermanes. Jermanes. Nah, itu kan tim dukungnya si Jai Bumulo, Arsalan. Tapi saya kan sudah hancur duluan. Jadi itu sebenarnya pertarungan paling berat Inggris. Jadi, semoga mereka menonton ya pemanis, supaya ya, hidayah. Italia dan lain-lain ini tinggal pemanis. Oh, tinggal pemanis ya. Oh, Italia masuk di pemanis. Iya, dia tinggal pemanis saja, tidak diperhitungkan sama sekali. Nah, jadi sebentar laga antara Inggris dengan Denmark, ini kalau menurut Kakanda Yux pasti akan dimenangkan oleh Inggris. Yux Sterling ya, striker. Apa? Salah satu pemain yang lagi naik daun ini di Inggris. Sudah mencetak 3 gol. Dan malam ini akan dilengkapi dengan 5 gol. Oh, 5 gol. Iya, jadi tambah 2 malam ini. Skor akhir kan sebentar itu 3-0. Rashford kan belum mencetak gol, pasti dia akan menambah 1 gol lagi. Jadi kalaupun begini. Denmark pernah menang sama Inggris, itu hanya di badminton, Pak. Oh, di badminton. Ya. Waktu itu Morten Frans-Hansen. Nah, itu. Badminton. Iya, kalau di bola kaki mereka tidak pernah menang, Pak, itu hanya di badminton. Walaupun All England bikin di Inggris, tapi mereka Denmark menjuarai berapa kali di situ. Tapi untuk bola kaki sangat jauh itu. Oke. Begini, Sterling ya. Saya panggil Sterling aja karena memang ini diutus langsung oleh Ratu Elizabeth mengomentari diskusi online kita pada malam hari ini. Pertemuan antara Italia dengan Spanyol itu banyak dibahas di media sosial. Bahkan para netizen mengatakan bahwa inilah final yang sesungguhnya. Nah, menurut Sterling bagaimana ini? Ya, memang semalam itu